Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak nih. Jawab salam belum kompak kelihatannya. Saya ulang lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bislahi ma'izatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata amwalikum rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ustaz Abdul Mughni beserta Bapak moderator, hadirin hadirat baik dari KUA, perwakilan yang ada, nih para pejabat semuanya, kiai semuanya, ibu-ibu yang ada di sebagai guru kepala sekolah. Jadi kalau berbicara tentang fikih zakat ini berarti sama saja nih menebar garam di atas lautan nih. Jadi sudah pada paham semuanya tentang fikih zakat. Apalagi tadi telah kita sama-sama mendengar, kita sudah mendengar langsung ceramahnya. Ceramah dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, baru jepret tapi sudah kita luar biasa itu. Susah bisa ketemu walaupun melalui media maya. Itu melalui YouTube bisa ketemu. Alhamdulillah kita melihat wajahnya. Gimana sih Dr. Yusuf Qaradawi? Kemudian tadi kita mendengarkan juga Syekh Muhammad siapa tadi? Al-Arifi. Yang bicara tentang fikih zakat, tinggal saya bingung nih membahas tentang apa ini ya, karena sudah dibahas tuntas tentang fikih zakat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akan membahas tentang fikih zakat yang cakupannya itu sangat luas, setidak-tidaknya ulama menegaskan zakat ini ada beberapa kategori. Di dalam fikih zakat ada yang ulama tradisional, ada ulama yang modern atau kontemporer. Kalau kita ingin melihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd, maka kita akan menjumpai fikih zakat itu setidak-tidaknya zakat itu diklasifikasikan menjadi berapa Bu? Menjadi dua kan? Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua zakatun nafs, yang dikenal oleh orang zakatul fitri. Nah, zakat mal juga ulama sepakat semuanya, baik yang kontemporer maupun yang tradisional, bahwa amwaluz zakat yang tadi sama-sama telah kita dengarkan sekilas, itu ada 5 objek zakat. Di antaranya apa Pak? Emas ya, emas, perak, terus apa lagi Bu? Mobil. Nah, mobil masuk nanti yang modern barangkali gitu ya. Nah, emas, perak, peternakan, terus apa lagi? Pertanian, perdagangan, rikas, itu seluruh ulama sepakat bahwa pada masa Rasulullah para sahabat sudah dipraktekkan. Kemudian karena sesuai dengan perkembangan ekonomi modern, kalau kita lihat dalam sejarah sirah as-sahabi di antara Umar bin Khattab, ada ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ini. Udah pada masa sebelum Umar bin Khattab, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Rasulullah itu tidak ditarik zakatnya, betul nggak Pak? Tapi kenapa pada masa Umar bin Khattab zakat itu ditarik? Ternyata ijtihad Umar melakukan karena masyarakat sudah menjadikan kuda itu sebagai komoditas.
Sudah menjadi perdagangan yang luar biasa, barang yang sudah tinggi harganya sehingga memiliki nilai ekonomi, sehingga dilakukan ijtihad bahwa orang yang memiliki harta kuda tidak dikiaskan kepada hewan, tetapi dikiaskan melalui jalur at-tijarah, melalui perdagangan. Maka kalau cukup nisab maka wajib zakat, yaitu 2,5%. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian halnya nanti kita akan coba lihat. Oleh karena ulama kontemporer membagi zakat mal menjadi dua. Yang pertama adalah at-tafsili, yang kedua adalah al-ijmali. Apa itu yang at-tafsili? Zakat mal yang at-tafsili yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat. Yang tadi yang telah kita sebutkan, ada berapa objek zakat, Pak? 5 objek zakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ijmali. Ijmali itu seluruh harta yang kita miliki dan cukup nisab, maka wajib ditunaikan zakat. Ini diantaranya yang dilakukan oleh kesepakatan dalam Muktamar Ulama Internasional di Kuwait tahun 60-an, dan tahun 80 juga dilakukan muktamar juga. Termasuk ijtihad yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya itu Fiqhus Zakat, bahwa zakat profesi itu bisa ditunaikan. Dalam penelitian Dr. Yusuf Qaradawi, ternyata embrio zakat profesi sudah diterapkan pada masa tabi'in, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Masanya singkat, cuma berapa tahun, enggak sampai 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi ada hal menarik. Umar bin Abdul Aziz itu menarik potongan gaji para prajurit, yaitu 2,5% langsung dipotong. Ternyata saya menemukan juga di dalam kitab yang dikaryakan, yang dibuat oleh Abu Ubaid yang hidup abad 3 Hijriah. Dalam kitabnya Kitabul Amwal, beliau menegaskan ternyata embrio zakat profesi itu bukan hanya pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa sahabat, pada masa Muawiyah pun telah ditarik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tadi ulama sepakat bahwa harta yang dimiliki cukup nisab wajib zakat, karena dalilnya ada di antaranya hadis Rasulullah, firman Allah yang tentunya firman itu bersifat global yang tadi telah dibacakan oleh Syekh Muhammad Syekh Yusuf Qaradawi. Di antaranya apa? Hud min amwalihim. Amwal itu adalah berarti apa? Ambillah, pungutlah dari harta. Harta itu yang bersifat umum, di antaranya cukup nisab. Adu zakata amwalikum. Tunaikanlah zakat harta Anda. Tadi ada ungkapan tulisan kaligrafi, hasinu amwalakum bizakat. Itu hadis riwayat At-Tabrani, tapi saya belum tahu sanadnya apakah sahih atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ulama kontemporer menyatakan seluruh harta yang dimiliki cukup nisab, termasuk tadi zakat profesi. Orang yang memiliki simpanan di tabungan, kalau cukup nisab wajib zakatnya. Saham wajib zakat. Ibu punya kontrakan dan pendapatannya cukup lebih nisab, zakatnya ini zakat. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan zakat penghasilan itu adalah wajib, dengan kiasnya, dengan diantaranya adalah kalau MUI melalui MAS, kemudian para lembaga-lembaga zakat, Yusuf Qaradawi dengan pertanian. Dan bahkan saya menemukan ada literatur yang lagi dikejar-kejar oleh umat Islam di Sampang, itu apa itu? Syiah. Kalau menurut Syiah itu zakat profesi 20%. Analoginya modelnya kemana? Yaitu kepada rikazil humus. Jadi zakat profesi itu kan, zakat sekarang itu gampang orang dapat, Bu. Dokter gajinya itu mudah dapat uangnya. Coba Bu, tukang batu ginjal sama tukang batu gali, kira-kira gajinya besaran mana, Bu?
Lebih besar tukang batu ginjal, tukang batu kali, Bu. Kalau kita lihat, ya Allah, tinggal dilihat apakah ngambil batu kalinya dari bawah, dia harus angkat dulu sampai 1 hari 5 orang, pas diangkat sampai 1 truk dibayar cuma 100.000, dibagi 5 berapa, Bu? 20.000. Tukang batu ginjal ada orang sakit, operasi 15 juta. Ya betul nggak? Tapi memang jelas Islam mengajarkan kita suruh kaya. Oleh karena jelas, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Bahkan dalam Al-Qur'an yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Makanya Islam menginginkan kita kaya, bukan miskin. Apalagi dalam pembinaan penyelenggaraan zakat. Dalam aspek ekonomi telah tegaskan, orang yang berzakat itu jadi kaya. Saya pernah membaca dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Elizabeth. Dia menyatakan, dia meneliti kepada 653 orang yang memiliki penghasilan kurang lebih 20.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. Kalau $1 sekarang berapa? Besar? 10.000 lah. 10.000 biar gampang. 10.000 kalau 20.000 berapa berarti? 200 juta. Kalau 20.000, kalau 50.000 berapa, Bu? Berarti 500 juta. Dia membuat kesimpulan, orang yang memiliki pendapatan penghasilan 20.000 US dollar atau 200 juta sampai 500 juta itu tidak ada kaitannya orang gajinya tinggi dengan kebahagiaan yang dia miliki. Betul nggak, Bu? Pak, betul nggak kira? Nah, ternyata betul juga. Yang dilakukan survei, ternyata orang yang gajian 20.000 sampai 50.000 dolar itu tidak ada kebahagiaan, kecuali saat dia berbagi kepada orang lain dengan berzakat, berinfak, bersedekah. Ada kebahagiaan yang luar biasa, ada aura senang yang luar biasa. Bapak-bapak yang kalau bagiin kue, padahal bukan punya kita, jadi panitia, merasa senang nggak kita duluan kan? Kita merasa senang bisa bermanfaat terhadap orang lain. Coba sekali-sekali, Pak. Biasanya kita sedekah, Bapak biasanya fakir miskin dapat duit biasanya. Paling gede goceng ya? 1.000 kadang-kadang kan. Nah, coba sekali-kali Bapak kasih 100.000 rupiah. Kira-kira doanya panjang ya itu? Doanya panjang, tapi ingat, yang paling bahagia duluan bukannya tukang minta-minta, tapi kita duluan seneng. Oleh katanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Elizabeth melakukan survei kembali. Dia melakukan kepada mahasiswanya. Mahasiswanya itu diberikan amplop, tapi ada isinya, bukan amplop doang. Di sebelah kanan dikasih amplop semuanya, kayak ibu yang duduk sebelah kiri dikasih amplop Bapak. Profesor itu kasih tahu, Bapak silakan uang yang saya berikan ini karena dari penelitian, tolong habiskan, terserah buat makan apa saja. Silakan untuk kebutuhan Bapak. Kemudian yang di sebelah kanannya, ibu-ibu, uang yang saya kasih mohon diberikan kepada menurut ibu-ibu orang yang sangat memerlukan. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu-ibu? Ternyata orang yang diberikan uang kemudian dihabiskan untuk makan sendiri, itu tidak ada rona kebahagiaan. Kalau kata seorang apa? Auranya tidak ada kebahagiaan. Tapi sebaliknya, ibu-ibu yang dikasih uang, walaupun seputar bukan uang ibu-ibu ya, tapi ibu berikan, itu adalah aura kebahagiaan yang luar biasa. Happiness, bahagia, senang. Oleh karena dalam Al-Quran jelaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia, sungguh telah merasa happiness, sungguh merasa nikmat hidupnya. Siapa itu? Man zakka, itu orang yang menyucikan jiwanya, tidak pernah dia bakhil, iri kepada orang lain, bersyukur kepada Allah. Kalau orang sudah bersyukur, Pak, bersyukur itu tidak hanya bil qalbi, tidak hanya bil lisan saja, tetapi apa? Bil fi'li. Bil qalbi, yakin rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak merasa kecil hati. Bukan rezeki yang ngasih atasan kita, menteri, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Yakin. Orang yang kerja, orang yang berdagang aja, Bu, di Tanah Abang itu, yang jualan baju sama kan?
Bajunya sama nggak? Bajunya ya. Tapi pelanggannya beda-beda nggak? Pelanggannya beda-beda, berarti apa? Rezeki sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi, bil lisan, ucapkan dengan lisan kita. Alhamdulillah, sampai Rasulullah menyatakan orang yang senantiasa dia bersyukur, sering mengucapkan kepada manusia terima kasih, pasti dia berterima kasih kepada Allah. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pernah ucapan terima kasih aja. Ada orang ngasih makanan, tetangga ibu nggak pernah bilang terima kasih, pasti ibu bilang alhamdulillah, nggak pernah itu. Tapi kalau bilang terima kasih, alhamdulillah itu biasanya kita kan, alhamdulillah terima kasih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya syukur yang sangat menarik itu bil af'al, dengan perbuatan. Kalau mendapatkan rezeki tidak sayang-sayang kita berikan. Kalau cukup nisab bayar zakat, itulah dalam kajian fikih zakat. Kalau belum cukup nisab maka apa? Infak dan sedekah. Tadi sudah jelaskan dengan bapak senyum sedekah tuh ya. Kan kemenak ya kan? Itu saya jelaskan sedekah. Sampai pernah saya membaca dalam riwayat yang cukup panjang, ternyata orang miskin di zaman Rasulullah itu demo kepada Rasulullah bahasanya. Kalau bahasa sekarang makan demo. Kalau dulu kan ketemu mau tanya, riungan, ngobrol. Kalau biar gampang sekarang demo kepada Rasulullah. Demonya apa? Ya Rasulullah, ini tidak adil. Orang kaya sama orang miskin ini tidak adil. Apa sebabnya? Orang kaya bisa mengerjakan amal soleh, bisa puasa, bisa sholat seperti kami orang miskin sholat. Tapi saya orang miskin, kami orang miskin nggak bisa berzakat seperti orang kaya. Pergi haji nggak bisa kecuali haji nasib. Haji nasib itu lain. Karena haji itu ada 3 Pak ya. Ada yang nasib, ada yang nasab, ada yang nisab. Apa itu? Kalau haji nisab itu orang yang pergi haji biaya sendiri, cukup nisab banyak duit ya kan, pergi haji sendiri. Kalau bahasa nisab bahasa Arab, kalau Indonesia kan nisab. Ada juga orang yang pergi haji karena apa? Nasab, bapaknya kaya, ibunya kaya, jadi apa? Hajinya karena nasab. Yang ketiga tadi apa? Haji nasib. Ini bapak-bapak ada jadi petugas haji kan gratis. Betul nggak? Itu namanya haji abidin, asli biaya dinas. Nasib. Ya kan? Ada juga kalau sekarang orang mau pergi haji simatupang Pak. Siang malam tunggu panggilan, waiting list lama bener. 10 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kalau memiliki rezeki